Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas soal Quran Hadis kelas 3 yang ada di LKS. Baik, langsung saja ya teman-teman ya. Soal yang pertama, lafal pertama dalam surah Al-Kafirun adalah, nah di sini kan ada 4 pilihan ya teman-teman ya. Jadi lafal pertama surat Al-Kafirun yaitu kan bunyinya kan Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi lafal pertama yaitu Qul. Nah, Qul di sini terletak pada option C. Jadi nomor 1 jawabannya C. Baik, soal kedua, surah Al-Kafirun tergolong surah titik. Nah, di sini ada Makkiyah, Mekkah, Madinah, dan Madaniyah. Nah, teman-teman, karena surah Al-Kafirun ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, jadi surah ini tergolong dalam kategori Makkiyah. Baik, yang ketiga, surah Al-Kafirun berdasarkan urutannya adalah surah yang ke. Nah, jawabannya yaitu 109. Baik, soal keempat, la a'budu ma ta'budun. Nah, itu lanjutannya ya. Nah, di sini ta'budun itu terletak pada option B. Jadi nomor 4 jawabannya B. Kita lanjut ke soal yang keenam. Lafal Al-Kafirun artinya orang titik. Yaitu orang kafir ya teman-teman ya. Jadi nomor 5 jawabannya C. Soal nomor 6. Orang yang menyembah kepada berhala, roh nenek moyang atau pohon besar disebut titik. Nah, nomor 6 ini jawabannya D, musyrik. Kalau mukmin itu kan orang-orang yang beriman. Kalau munafik itu kan orang yang berbohong atau orang yang ingkar janji, itu juga termasuk orang munafik. Kalau murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Nah, musyrik ini orang yang menyembah kepada selain Allah. Nomor 7, lafal a'budu jika ditulis Latin menjadi a'budu ya. Jadi a, kemudian kalau ain sukun itu ada tanda petiknya, terus kemudian budu. Jadi yang benar di sini yaitu B. Karena ada petiknya, ain itu kalau sukun itu berubah menjadi petik. Jadi a'budu. Baik, nomor 8, lafal a'budu artinya A itu aku, sebenarnya aku ya. Budu itu menyembah. Jadi lafal a'budu itu artinya aku menyembah. Kemudian nomor 9, nama an-nasr diambil dari kata nasr yang terdapat pada lafal. Nah, jadi ini terdapat pada lafal ayat pertama ya teman-teman ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi idza jaa nasrullah. Nah, di situ kan ada nasr. Nah, jadi terdapat pada lafal pertama. Nomor 10, dalam surah An-Nasr disebutkan bahwa manusia secara berbondong-bondong masuk agama titik. Jadi ini arti surah An-Nasr ayat kedua ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak salah kurang lebihnya seperti ini, engkau melihat manusia secara berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, agama Allah di sini yang dimaksudkan Islam. Nah, jadi nomor 10 itu jawabannya D, yaitu Islam. Nomor 11, berdasarkan jumlah ayatnya, surah An-Nasr termasuk dalam golongan surah. Nah, ini karena An-Nasr ini kan jumlah ayatnya kan 3 ya teman-teman ya. Jadi ini tergolong dalam kategori surah pendek.
Kalau surah panjang itu seperti Al-Baqarah. Nah, itu kan panjang. Ada ratusan kan ayatnya. Kalau sedang itu mungkin seperti surah Yasin, itu kan sedang. Kemudian nomor 12, surah An-Nasr turun sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Istilah hijrah itu artinya berpindah ya teman-teman ya. Berpindah. Jadi kalau merantau itu kan istilah sekarang ya, pindah tempat. Itu merantau. Kalau hijrah itu pindah, namun untuk menyebarkan dakwah, itu namanya hijrah. Kalau sembunyi ya bersembunyi ya teman-teman ya. Menetap itu mukim atau mukim. Sekarang nomor 13, lafal Robbika, artinya Robbi itu kan Tuhan. Nah, ka itu ada mu. Berarti Robbika yaitu Tuhanmu. Kemudian nomor 14, kemenangan umat Islam atas kota Mekah merupakan titik. Nah, yang namanya kemenangan itu kan berarti pemberian ya teman-teman ya. Pemberian dari siapa? Yaitu pemberian dari Allah. Berarti kemenangan umat Islam atas kota Mekah itu termasuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nomor 14 jawabannya A. Nomor 15, bunyi dan bacaan tasbih adalah, nah ini ketika kita zikir ya teman-teman ya, ada istilah tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, tasbih itu bunyinya subhanallah. Kemudian ada tahmid, itu bunyinya alhamdulillah. Kemudian ada takbir itu bunyinya Allahu Akbar. Kemudian ada lagi tahlil, yaitu la ilaha illallah. Nah, karena pertanyaannya bunyi bacaan tasbih, jawabannya yaitu B, subhanallah. Sekarang nomor 16, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Ini termasuk terjemahan surah An-Nasr ayat ketiga. Kalau ayat kedua tadi itu kan bunyinya dan engkau melihat manusia secara berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, kalau yang maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, itu arti dari An-Nasr ayat ketiga. Kalau ayat 1, kalau nggak salah bunyinya seperti ini. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah itu. Jadi nomor 16 jawabannya C. Baik, kita lanjut ke nomor 17. Sikap orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Fathu Mekah adalah, nah yang kita bahas itu setelah peristiwa Fathu Mekah ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak yang keliru. Mungkin saya yang keliru atau teman-teman yang keliru. Sebenarnya kalau menurut saya, ini versi saya ya, nggak tahu. Jawabannya yaitu sikapnya orang kafir ini sangat menghormati. Jadi sangat menghormati Nabi Muhammad. Karena di situ udah dijelaskan juga dalam An-Nasr, engkau melihat manusia secara berbondong-bondong masuk agama Allah. Jadi orang kafir ini banyak yang masuk Islam. Nah, berarti orang kafir ini kan sangat menghormati Nabi Muhammad. Nah, itu sebabnya saya memilih jawaban A. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nomor 17 jawabannya A. Kalau dilihat dari setelah peristiwa Fathu Mekah. Baik, nomor 18. Di dalam Al-Quran, surah An-Nasr termasuk dalam urutan surat ke. Nah, kalau kita urut dulu ya teman-teman ya, dari bawah 112 itu adalah surat Al-Ikhlas. Kemudian ke atas lagi 111 itu adalah surat Al-Lahab. Nah, berarti setelah Al-Lahab itu kan ada An-Nasr. Jadi An-Nasr itu menempati urutan ke 110. Jadi nomor 18 jawabannya B.
Nomor 19, arti dari lafal fasabbih. Nah, adalah maka. Nah, fasabbih, sabbih atau itu bisa disebut dengan tasbih juga. Maka itu artinya bertasbihlah. Fasabbih itu kan kata kerja. Jadi menyuruh orang untuk bertasbih. Jadi 19 yaitu jawabannya C, bertasbihlah. 20, lafal yang berarti pertolongan adalah an-nasr itu kan artinya pertolongan. Jadi jawabannya yaitu nasru. B. An-nasr itu kan nasru. Jadi nomor 20 jawabannya B. 21. Idza jaa nasrullahi wal titik-titik. Saya ulangi dan akan saya lanjutkan jawabannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi jawabannya yaitu fath. Fath yaitu D. Nomor 22. Nama surah Al-Kafirun diambil dari ayat. Nah, di situ diambil dari ayat pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi nomor 22 jawabannya A. 23. Surah yang turun berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah adalah surah titik-titik. Nah, yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan Fathul Makkah yaitu surah An-Nasr, yaitu jawabannya nomor 23 D. 24. Surah yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah termasuk golongan surah. Nah, golongan surah itu kan menurut turunnya ya teman-teman ya, ada dua ya. Sebelum Nabi Muhammad hijrah dan setelah Nabi Muhammad hijrah. Kalau Nabi Muhammad sebelum hijrah berarti kan Nabi Muhammad masih di kota Mekah. Nah, kalau sebelum hijrah itu namanya surah Makkiyah. Ketika hijrah, Nabi Muhammad kan hijrah ke Madinah. Nah, surah yang turun di Madinah itu disebut dengan surah Madaniyah. Pertanyaannya, surat yang turun sesudah Nabi Muhammad hijrah. Jawabannya berarti Madaniyah, yaitu D. Sekarang kita lanjut ke nomor 25. Kelengkapan lafal tersebut adalah, nah ini melengkapi ya teman-teman ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, a'bud. Jadi jawabannya nomor 25 yaitu D. Nomor 26. Lafal di atas terdapat dalam surah. Nah, ini menentukan urutan ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, udah pasti ya teman-teman ya. Ini surah dari apa? Baik, ini adalah surah An-Nasr. Tepatnya An-Nasr ayat 1. Oke, jadi jawabannya B, An-Nasr. Nomor 27. Kelanjutan bunyi ayat. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, jawabannya berarti tawwaba. Nomor 27 yaitu jawabannya D. 28. Lafal An-Nas artinya An-Nas yaitu manusia. Baik, 29. Jumlah ayat pada surah Al-Kafirun adalah, nah jumlahnya yaitu 6 ayat. Berarti 29 jawabannya A. Terakhir untuk pilihan ganda nomor 30. Jumlah ayat pada surah An-Nasr yaitu atau adalah jawabannya 3 ayat. Baik, nomor 30 jawabannya D.
Oke teman-teman, sampai di sini kira-kira ada nggak yang dapat nilai 100 atau benar semuanya? Oke, saya berharap semoga ada yang mendapat nilai 100. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasannya ya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.